Selanjutnya polarimetri, yaitu polarimetri itu apa toh? Polarimetri itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan sudut putar suatu larutan. Jadi mungkin kalian sudah ada modul ya, bisa dilihat alatnya nanti seperti apa. Yaitu nanti di sana alatnya itu dihidupkan dulu, terus kemudian di dalamnya ada tabung sampel. Nah itu yang dinamakan polarimetri. Nah polarimetri itu yaitu tadi kan dijelaskan yaitu untuk menentukan indeks sudut putar dari suatu larutan ya. Nah, larutannya itu harus kita buat sendiri, yaitu ada 6 larutan. Larutan yang pertama itu isinya itu hanya Aquades saja. Aquades sebanyak 100 mili. Terus kemudian yang kedua itu harus menimbang 5 gram sukrosa. Untuk larutan yang kedua menimbang 5 gram sukrosa. Terus ya ditimbang selanjutnya 7,5, kemudian 10, 12,5, dan yang terakhir 15. Nah setelah itu ditambahkan semua sukrosa itu kalau sudah ditimbang ditambahkan dengan Aquades 100 mili. Jadi dijejer-jejer, bekernya dijejer-jejer dalam beker, kemudian dilarutkan dengan pengaduk magnet atau pengaduk stir ya supaya terlarut. Kalau sudah kita buat larutan, kita masukkan ke tabung sampel. Tabung sampel yang pertama itu yaitu isinya hanya Aquades saja. Kenapa Aquades? Karena di sini untuk mengecek alat. Alat itu bisa dipakai atau tidak, standar atau tidak. Kalau pas kita pakai sampel Aquades, kita lihat di dalam kalau sudah 0, antara garis sejajar sudah 0 berarti alatnya sudah bisa dipakai. Jadi setiap mau pengamatan kita harus putar ke 0 dulu, ke angka 0 dulu. Jadi selanjutnya untuk yang sampel kedua kita sudah berisi sukrosa tadi, larutan sukrosa 5 gram ditambah 100 mili Aquades yang sudah dilarutkan tadi, masukkan ke tabung sampel, kemudian kita amati. Kita amati di situ ada di alat polarimetri itu yaitu ada warna gelap dan terang. Kita lihat yang terang saja ya, nanti tengahnya ada garisnya. Tengah ada garis itu yang mendatar, itu dihilangkan garis yang mendatar dengan cara diputar ke bawah. Jadi pas melihat angka itu garis yang gelap di tengah itu harus diputar hilang, baru sudut putarnya baru bisa dibaca. Setelah dibaca kita catat. Begitu seterusnya dengan sampel yang berbeda-beda sampai ada sebanyak 6 sampel. Selanjutnya ada larutan X. Larutan X itu yaitu dari sampel 1 sampai 6 tadi diambil 10 mili 10 mili dimasukkan ke dalam satu beker. Jadi dicampur ya, dicampur semuanya, terus kemudian diamati masukkan ke dalam tabung sampel. Seperti itu. Baru nanti kita catat sudut putarnya. Seperti itu. Nah, untuk gambar di dalam polarimetri itu seperti ini. Kalau kita sudah memasukkan sampel, jangan lupa ya sampel dimasukkan. Sampel dimasukkan nanti akan terlihat seperti ini. Ada warna gelap di tengah. Kita putar ke bawah nanti untuk menghilangkan warna gelap. Sampai gelapnya samar-samar dan terakhir sampai terang. Nah, dalam kondisi yang terang ini baru dicari sudut putarnya. Dibaca sudut putarnya. Cara pembacaan sudut putar. Cara pembacaan sudut putar, misal ini angka 10, ini angka 20. Di sini ada 8, 6, 4, 2, 0. Ini dimisalkan dulu ya. Ini ada 10. Ini ada 0. 1, 2,
cara pembacaan sudut putar yaitu nanti dari 0 ini ada berapa strip? 1, 2, 3. Berarti nanti ini 3 derajat, koma. Terus dicari yang berimpit antara 0 sampai 10 berimpit kiri dan kanan yang sejajar. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang sejajar angka 7 misalnya. Berarti nanti yang sejajar angka 7 itu selalu dikalikan 2 dan selalu dikalikan 3. Kenapa dikalikan 2 dan kenapa dikalikan 3? Karena pandangan di dalam polarimeter itu hanya 20 dan 0. Berarti 20 dibagi 20 sampai 10 ya, yang terlihat 10. Berarti ketemunya 2. Terus yang 3 itu 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada berapa detik? 60 dibagi 20 karena pandangan hanya di 20. Ketemunya 3. Jadi setiap yang berimpit itu selalu dikalikan 2 dan selalu dikalikan 3. Jadi ketemunya 3 derajat, 42 detik. Jadi pembacaan indeks bias itu misalnya ketemu 3 derajat, 42 detik. Ditulis seperti itu ya. Cara pembacaannya seperti ini. Karena setiap sampel yang kita masukkan itu dengan berat sukrosa yang berbeda-beda, otomatis sudut putarnya juga berbeda, tidak akan mungkin sama. Begitu. Terus yang selanjutnya nanti mencari grafik. Sama seperti yang di hidrolisa tadi ya, ada grafiknya karena nanti kita dapat data-data terus dibuat grafik. Sebelum dibuat grafik, nanti di tabel juga Anda disuruh mencari persentase sukrosa. Persentase sukrosa itu rumusnya yaitu massa sukrosa per massa sukrosa ditambah massa aqueous kali 100%. Nah, nanti dicari ketemu berapa. Setelah ketemu, nanti kita masukkan ke data, kita buat grafiknya. Grafiknya yaitu sudut putar versus persen sukrosa. Ya, jadi sudut putar tadi kan berbeda-beda, misalnya didapat 3,42 di sekitar sini. 1% sukrosanya nanti dicari. Karena massa sukrosanya beda-beda tadi ya. Ada 5, ada 2,5, ada 5, ada 7,5. Otomatis persen sukrosa misalnya ini didapat misalnya di sini ada 5, berarti Anda dapat 1 titik di sini. Selanjutnya dengan persen sukrosa yang berbeda, sudut putar berbeda mungkin didapat di sini. Dan nanti kita hubungkan dengan garis. Begitu. Untuk yang polarimetri. Sekian. Dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum polarimeter. Alat yang pertama yaitu polarimeter, yang kedua hot dan stirrer, yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada lampu takar 1 mili, yang keempat ada corong, yang kelima ada gelas piala 200 ml. Selanjutnya ada pipet tetes. Lalu ada batang pengaduk. Selanjutnya ada hidrometer universal. Ada sendok untuk menimbang sukrosa. Bahan yang kita gunakan yaitu sukrosa dan aqueous. Langkah pertama, menentukan berat jenis aqueous dengan hidrometer universal. Caranya, mengambil gelas ukur diisi dengan aqueous sampai penuh.
lalu memasukkan hidrometer universal ke dalam gelas ukur. Kemudian membacanya dengan melihat skala atas permukaan air. Didapat angka 1,1 gram mililiter. Langkah kedua, membuat sampel untuk kurva kalibrasi dengan cara sampel 1, mengukur 100 ml Aquades dengan labu ukur lalu memasukkannya ke dalam beker gelas. Sampel 2, melarutkan 5 gram sukrosa dengan 100 ml Aquades menggunakan stirrer. Sampel 3, menimbang 7,5 gram sukrosa. Sampel 4, menimbang 10 gram sukrosa. Sampel 5, menimbang 12,5 gram sukrosa. Dan sampel 6, menimbang 15 gram sukrosa. Kemudian masing-masing sampel dilarutkan dengan menggunakan Aquades dengan stirrer. Langkah selanjutnya, pemakaian polarimeter dilakukan dengan cara yang pertama, menghidupkan polarimeter dan mengatur posisi polarimeter berada di bidang datar. Selanjutnya, mengisi tabung sampel dengan sampel 1. Pastikan tidak ada gelembung di dalamnya. Selanjutnya, mengeringkan bagian luar tabung sampel dengan lap atau tisu. Selanjutnya, memasukkan tabung sampel ke dalam polarimeter. Selanjutnya, melihat pada medan okuler yang akan tampak bagian gelap dan terang. Lalu, memastikan kedudukan 0 skala nonius berimpit dengan 0 skala sudut putar. Kemudian, memutar nonius ke bawah perlahan-lahan hingga bagian gelap hilang. Kemudian, membaca sudut putar dengan melihat skala 0 nonius berimpit pada angka skala sudut putar. Kemudian catat hasilnya sebagai derajat putaran. Serta membaca satuan detik dengan melihat skala nonius dan skala sudut putar yang membentuk garis lurus. Kemudian catat skala nonius lalu dikalikan dengan 2 dan 3. Untuk angka 2 didapat dari skala sudut putar dari angka 20 ke 10 pada alat polarimeter. Jadi, 20 per 10 didapat angka 2. Untuk angka 3 didapat dari 1 menit ada 60 detik. Maka, 60 per 20 didapat angka 3. Setelah dikalikan angka 2 dan 3, kemudian catat hasilnya. Selanjutnya, mengembalikan skala nonius pada kedudukan 0 dan mengulangi pembacaan sudut putar 1 kali lagi. Lalu, menentukan pula sudut putar sampel 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, membuat larutan X dengan cara mengambil 10 ml dari setiap larutan sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
kemudian mengaduknya hingga homogen. Lalu, mengulangi langkah kerja penentuan sudut putar untuk larutan X.